Oke, selamat datang di Annews Channel. Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 100, di mana dengan adanya misteri baru serta adegan pertarungan yang dianimasikan dengan apik, episode 100 ini benar-benar membuat anime Boruto menjadi jauh lebih menarik, sekaligus membuat kami tidak sabar untuk menunggu episode selanjutnya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Selanjutnya, langsung saja berikut ini adalah pembahasan 11 hal menarik yang terdapat dalam anime Boruto episode 100. Pertama, sebagai pembuka cerita, kita diperlihatkan tim 7, Jugo dan juga Tosaka yang terlihat seperti layaknya peternak bebek yang sedang mengurus hewan peliharaannya, di mana di bagian awal ini mereka menangkap dan mengurung beberapa burung yang sudah terpapar oleh segel kutukan, agar Jugo dapat lebih mudah membebaskan burung-burung tersebut dari pengaruh segel kutukan. Dan menurut penjelasan yang diberikan oleh Jugo, ternyata apa yang dia lakukan ini memiliki tujuan lain yang jauh lebih penting. Lalu apa tujuan lain Jugo? Tentu saja untuk membuat segel kutukan yang masih misterius ini tidak menyebar ke seluruh penjuru dunia, di mana menurut apa yang dia jelaskan, burung-burung tersebut sebentar lagi akan bermigrasi. Dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila burung-burung ini bermigrasi dengan membawa segel kutukan yang bisa menular. Pastinya hal ini akan menciptakan sebuah kekacauan baru di dunia shinobi. Dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya burung-burung yang terpapar segel kutukan ini akan dimusnahkan oleh para shinobi bila terjadi kekacauan besar. Kedua, entah apa alasannya di episode ini, pihak ofisial kembali menyinggung tentang masalah gen yang sudah menentukan bentuk suatu makhluk hidup, bahkan menentukan kemampuan dan jalan hidup dari suatu makhluk hidup. Dan tidak berhenti di sini, ternyata pihak ofisial malah menghubungkan masalah gen ini pada cara hidup Jugo yang tidak bisa hidup seperti manusia pada umumnya karena segel kutukan yang dia miliki. Dan menurut kami, masalah gen ini akan memiliki peranan yang cukup penting dalam arts kali ini, terutama bagi Jugo yang saat ini masih berpikir bahwa dirinya tidak bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya. Terlebih lagi bila kita memahami perkataan Tosaka yang mengatakan bahwa unggas yang berwarna putih sudah kehilangan gen terbangnya, maka bisa kita simpulkan bahwa sifat dari gen sendiri sebenarnya masih bisa berubah. Ketiga, dari perkataan kepala desa yang berkata, "Sudah kuduga ucapanmu memang benar." Bisa kita simpulkan bahwa sebelumnya penyelidik dari desa sungai ini sudah menuduh atau berbohong kepada kepala desa tentang Jugo dan juga tim 7. Dan ini berarti bahwa penyelidik dari desa sungai sudah menjebak tim 7 agar mereka diusir dari tempat tersebut. Lalu mengapa mereka ingin mengusir tim 7 dari tempat tersebut? Tentu saja agar rencana mereka tidak terganggu oleh tim 7. Keempat, mengapa Momo dan Sasami diperlihatkan bersama dengan tim penyelidik desa sungai? Nah, bila kita hanya melihat apa yang terjadi di episode 100 ini, sebenarnya pihak ofisial belum mengkonfirmasi status mereka yang terlihat bersama dengan tim penyelidik dari desa sungai. Dan menurut kami ada dua opini mengapa mereka bisa bersama dengan tim penyelidik Kawano Kuni. Pertama, ada kemungkinan bahwa Momo dan Sasami memang bagian dari tim penyelidik Kawano Kuni. Dan bila hal ini yang benar terjadi, maka bisa disimpulkan bahwa dalang dibalik masalah yang terjadi di dalam arts kali ini adalah tim penyelidik desa sungai. Kedua, ada kemungkinan bahwa mereka berdua sedang menyamar sebagai tim penyelidik Kawano Kuni dengan tujuan mereka sendiri tanpa diketahui oleh tim penyelidik desa sungai tersebut, karena entah mengapa hanya mereka berdua yang terlihat memiliki senjata ilmiah ninja berbentuk kalung. Dan menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal menurut kalian? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Kemudian hal menarik kelima, ada orang yang sudah mencuri obat penenang milik Jugo. Dan menurut kami pastinya orang yang mencuri obat penenang tersebut adalah orang yang mengetahui di mana Jugo dan tim 7 menyembunyikan obat penenang tersebut.
Lalu siapakah orang yang sudah mencuri obat penenang tersebut? Nah, bila kita melihat fakta yang ada di episode 100 ini, sebenarnya ada 3 orang yang patut dicurigai karena sudah mengetahui tentang obat penenang tersebut. Pertama, dia adalah Tosaka, dan 2 orang yang lain adalah warga desa yang diperlihatkan mengintip tim 7 pada saat Sarada memperlihatkan obat penenang milik Jugo yang dia pegang kepada Boruto. Keenam, bila kita melihat dengan seksama pergantian hari yang terjadi di episode 100 ini, bisa kita simpulkan bahwa kejadian penangkapan Jugo terjadi di hari keempat setelah Konohamaru dirawat. Dan bila kita gabungkan dengan perkataan Konohamaru di episode 99 yang berkata bahwa dia akan pulih setelah menjalani perawatan selama 4-5 hari, maka ada kemungkinan bahwa sebentar lagi Konohamaru akan kembali membantu Boruto dan juga yang lain. Ketujuh, mengapa Jugo ditangkap oleh para penyelidik desa sungai? Nah, bila kita hanya berdasar dari perkataan salah satu penyelidik desa sungai yang ada di sana, alasan mereka menangkap Jugo adalah demi keamanan desa, karena mereka tidak tahu kapan Jugo akan mengamuk lagi. Kemudian bila kita berasumsi bahwa Momo dan Sasami adalah bagian dari tim penyelidik desa sungai, maka tujuan penyelidik Wano Kuni menangkap Jugo adalah karena mereka memang sedang menargetkan Jugo, di mana di episode sebelumnya diperlihatkan bahwa salah satu dari mereka membawa sebuah selebaran yang berisi data profil Jugo. Lalu mengapa Jugo ditargetkan? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Momo dan Sasami yang menyerang tim 15 ternyata adalah salah satu anggota dari para penyelidik Wano Kuni. Nah, dari sini ada kemungkinan bahwa mereka sebenarnya sedang melakukan sebuah eksperimen atau percobaan tentang senjata ilmiah ninja dan juga segel kutukan. Dimana seperti yang kita ketahui bersama, selain memiliki segel kutukan, Jugo adalah sumber terciptanya segel kutukan Orochimaru. Mungkin karena itulah mereka tertarik dengan Jugo dan berniat untuk menggunakan Jugo dalam sebuah eksperimen yang sedang mereka kembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan segel kutukan buatan mereka. Kedelapan, kelemahan terbesar jutsu spesial milik Namida adalah Namida memerlukan waktu yang cukup lama hingga dia bisa melepaskan jutsu spesial miliknya, di mana hal ini dijelaskan pada saat flashback atau kilas balik pertarungan Momo dan Sasami melawan tim 15. Kesembilan, transformasi Momo dan Sasami setelah mengaktifkan segel kutukan miliknya terlihat hampir sama dengan transformasi klan Jugo. Padahal tidak semua segel kutukan harus memiliki transformasi yang mirip dengan klan Jugo, seperti segel kutukan yang dimiliki oleh klan Hyuga misalnya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut kami ada kemungkinan bahwa segel kutukan milik Momo dan Sasami merupakan sebuah segel kutukan yang dikembangkan dari segel kutukan buatan Orochimaru, di mana segel kutukan Orochimaru sendiri terinspirasi dari kemampuan yang dimiliki oleh klan Jugo. Jadi bisa kita katakan bahwa segel kutukan yang dimiliki oleh Momo dan Sasami adalah replika dari kemampuan klan Jugo. Ke-10, selain apa yang kami jelaskan tadi, ternyata pada flashback pertarungan Momo dan Sasami melawan tim 15, ada satu hal menarik lagi yang diperlihatkan di sana, di mana setelah Sumire memanggil Nue, Sasami berkata, "Kakak, bukankah 2 orang yang tadi sudah cukup?" Nah, dari perkataan Sasami ini sebenarnya menimbulkan sebuah pertanyaan baru. Mengapa mereka memerlukan 2 orang? Tapi sayangnya sampai sekarang hal ini sama sekali belum dijelaskan oleh pihak official. Kemudian sebelum kami masuk ke dalam pembahasan hal menarik ke-11, kami ingin menjawab sebuah pertanyaan yang saat ini banyak ditanyakan oleh para fans, di mana pertanyaan tersebut berbunyi, mungkin nggak sih organisasi Kara terlibat dalam kasus yang terjadi dalam arts terbaru anime Boruto saat ini? Nah, kalau kita bicara tentang kemungkinan, sebenarnya ada kemungkinan bahwa organisasi Kara memang terlibat dalam kasus kali ini. Karena entah mengapa perubahan tangan Momo terlihat hampir mirip dengan perubahan tangan milik Kawaki. Tapi perlu diingat bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak official yang menjelaskan bahwa organisasi Kara terlibat dalam kasus ini. Lanjut ke hal menarik ke-11, di mana di bagian preview episode 101 yang ada di bagian akhir episode 100,
Dijelaskan bahwa Sumire yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Wasabi dan juga Namida bertemu dengan Suigetsu dan juga Karin. Lalu sebenarnya apa tujuan Karin dan Suigetsu muncul di hadapan Sumire? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kami sudah menyiapkan 3 opini. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa Karin dan Suigetsu diperintahkan oleh Orochimaru untuk membantu Juko dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan eksperimen miliknya. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa Karin dan Suigetsu sedang melakukan pemeriksaan rutin keadaan Juko. Karena bagaimanapun juga, saat ini Juko masih memiliki suatu hubungan dengan Orochimaru, terbukti dengan obat penenang yang dia miliki. Opini ketiga, ada kemungkinan bahwa Orochimaru mengetahui tentang burung liar yang terpapar segel kutukan. Jadi dia memerintahkan Karin dan juga Suigetsu untuk menyelidikinya. Dan menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman punya pendapat sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Sekian dari kami, and see ya.